Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Karena dia takut bahwa Tiger Snake air misterius akan mengejar, Xiao Yan telah bergegas pergi liar setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia perlahan-lahan melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Daerah yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang tebal. Selain itu, Xiao Yan juga mampu merasakan aura yang sangat kuat dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggu dia. Sekarang, yang bisa aku lakukan hanyalah mendaki ke puncak gunung dan mencoba untuk melihat apakah aku dapat mencuri item tugas yang aku perlukan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin sedikit sulit untuk memaksa mereka. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung sendiri. Xiao Yan berhenti ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati pikirannya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat intens tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Doqi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya ketika dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti akan bisa merasakannya. Dengan demikian, tentu akan berakhir dengan menarik perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar dapat mendengar sedikit suara manusia. Dia segera kaget. Mungkinkah itu grup Cao Ying? Xiao Yan merajut alisnya sambil merenung sejenak. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena kegiatan kelompok mereka telah menciptakan pasti akan menarik perhatian beberapa magical beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di sisi mereka. Begitu ia menemukan tanda-tanda binatang buas itu mengungkapkan diri, ia akan bisa lolos, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki bagian atas pohon yang ditutupi dengan daun hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara daun. Cekungan-cekung muncul di mana penglihatannya bisa mencapai. Pada saat ini, ada hampir 100 orang berkumpul di cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas merupakan kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapunya sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya menangkap distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini. Dia telah melihat benda ini sebelumnya. Apa yang disebut Tetua Yinggu telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasinya. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiao Yan telah tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya ada yang bersiap menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Barier spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh seorang ahli biasa. Apakah pria berpakaian hitam itu? Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergerak ketika dia tenggelam dalam pikirannya. Tatapannya beralih ke cekungan-cekung itu dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok. Orang ini,
benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabiskan semua orang ini. Song King dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi bertarung memperebutkan tempat juara dalam pertemuan pil ini. Jika dua orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan karena keterkejutan tanpa sengaja muncul di dalam matanya. Pria berbaju hitam ini benar-benar ganas. Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu berencana untuk menyerang kita semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song King saat ini menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba meluncurkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis telah tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song King, sepertinya dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosok mempesonanya, berada di samping Song King. Namun, saat ini dia menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi yang agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melampaui yang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dua jenius muda dari Menara Pil. Hahaha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik semacam itu untuk tempat juara. Jejak senyum aneh terus menempel di wajah pria berpakaian hitam itu ketika dia berbicara meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Boleh aku tahu siapa senior ini? Tidakkah kamu takut bahwa Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata Cao Ying yang cantik menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Hihihi, semua orang di sini akan mati. Karena itu, Tower Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa saat dia melihat Cao Ying. Dia muncul seperti kucing bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semua dari mereka tanpa basa-basi menggambar senjata mereka. Mata mereka menunjukkan tatapan galak saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu arogan? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah menurut kamu kami takut pada kamu? Song King dengan marah berteriak. Senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah melakukan penyergapan. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar telah menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba memuntahkan jeritan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah melonjak ke langit dengan pilar darah merah terang. Perubahan mendadak dan tak terduga ini telah menyebabkan Song King dan Xiao Yan yang sembunyi menjadi terkejut. Tatapan mereka buru-buru menoleh, hanya untuk melihat lebih dari selusin tokoh dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang luar biasa kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya adalah hantu mati. Mata mereka terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan pengunduran diri. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Blaar, blaar. Kelompok Cao Ying dan Song King sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Segera, Doki buru-buru melonjak keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok-sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya,
Kelihatannya mereka sebenarnya dari geng yang sama dengan pria berpakaian hitam itu. Hanya siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama dalam menghadapi pembunuhan mendadak ini. Selusin ditambah angka serigala dan harimau seperti. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka keluar dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkan mereka. Ruang menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Aku sudah bilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam, yang tidak menyerang, tersenyum ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu membeku orang-orang yang akan melarikan diri dari Realm Pil. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa menjepit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang buram. Ruang terdistorsi, orang ini memang elit Dosun. Mata Xiaoyan menyusut ketika dia melihat pria berpakaian hitam ini mengintervensi. Para alkemis di medan perang, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat mereka. Namun, kekuatan selusin ditambah angka berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 alkemis tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan dua sesepuh dari Sekte Xuan mendalam membawa Chen Xian berada di antara mereka. Perjuangan tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Dousong. Oleh karena itu, selusin plus sosok hitam mengalami kesulitan makan pada mereka ketika mereka berkumpul bersama. Semua sosok hitam bisa lakukan adalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya bergejolak. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya mengenakan senyum mempesona di wajahnya, saat ini memiliki ekspresi hijau. Dia spesial sejak dia muda. Ada banyak penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Hihihi, aku cukup tertarik dengan jiwa kamu. Jika kamu dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar kamu akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa berikutnya dari Menara Pil. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa saat dia menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah-olah dia melihat mangsanya. Wajah Cao Ying dingin sekali. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk menghilangkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Menara Pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya melesat ke pohon besar tempat Xiaoyan disembunyikan. Xiaoyan dengan tenang berteriak ini buruk di dalam hatinya ketika pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual seseorang ini terlalu kuat. Keluar. Sebelum Xiaoyan bisa menarik diri setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu di detik berikutnya. Angka Xiaoyan ditarik ke depan lebih dari selusin meter.
Hanya kemudian dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di pedalaman penghalang spasial. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan menyebabkan kelompok Zhao Ying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song King mengungkapkan ekspresi angker yang sulit dideteksi. Hihihi, Xiao Yan, cek, aku belum mencari kamu, tetapi kamu menyerahkan diri kepada aku. Pria berpakaian hitam itu terkejut ketika dia melihat sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat ke senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria kulit hitam asing. Dari nada pihak lain, tampak pria itu berkenalan dengannya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Dosun, tetapi semuanya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang ini di depan yang menyebabkan dia merasakan ketidakbiasaan. Pakar, boleh aku tahu siapa kamu? Xiao Yan sepertinya tidak berkenalan denganmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak berkenalan maka jadilah itu, pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, dalam hal apapun tidak ada seorang pun di sini yang dapat melarikan diri. Itu termasuk kamu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan hasrat pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, itu mungkin tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan melangkah mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Zhao Ying. Saat ini bukan waktunya untuk bertindak berani. Selusin sekitarnya ditambah pria berpakaian hitam sangat kuat. Berdasarkan estimasi Xiao Yan dengan matanya, sepertinya ada 6 hingga 7 ahli kelas Zongdo. Lineup ini cukup kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Tak terduga mereka akan muncul di sini pada saat yang sama. Selain kedua sesepuh dari Sekte Suan mendalam, yang mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao yang tiba-tiba di tepi. Pada saat ini, orang tambahan berarti mereka telah mendapatkan kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata Zhao Ying yang cantik melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Dosun. Kalian semua harus memikirkan cara kamu sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan tanpa daya menjawab. Bagaimana kami akan melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song King mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan membentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dalam hal apapun, jika ada yang benar-benar salah, dia akan melepaskan api pemadam kebakaran untuk melarikan diri. Adapun Zhao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Aku dapat memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika aku menyerang penghalang, orang itu pasti akan campur tangan. Karena itu, aku akan membutuhkan waktu. Zhao Ying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan sikap tak berkedip. Dia tahu jika seseorang berbicara tentang pertempuran dengan orang lain, itu mungkin yang memiliki kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat Zhao Ying. Dia memang pantas untuk penyihir julukan. Dia yakin dia bisa mematahkan penghalang spiritual yang telah dibentuk oleh seorang elit Dosun. Ini benar-benar luar biasa.
Kami bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tetapi orang itu, seorang pria setengah baya dengan darah yang menempel di wajahnya ragu sejenak sebelum tertawa pahit. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup dia bukan karakter biasa. Tentu saja, orang-orang yang bisa masuk ke alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak pada saat ini. Sebuah pikiran terlintas dalam pikirannya, dan dia dengan cepat bertanya setelah sekejap. 3 menit, Zhou Ying cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata semua orang yang cemas. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Dosun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela napas lega ketika mereka melihat Xiao Yan mengangguk. Beberapa orang melemparkan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Semua dari mereka jelas mengerti itu menukar pukulan dengan pria berjubah hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan 2 sesepuh dari Sekte Suan Mendalam tidak mengatakan banyak pada saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Dousons, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kelas Dousun. Sepertinya mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka saling bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Zhou Ying dengan lembut berterima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya dengan lembut ditekan ke tanah. Sosoknya yang halus terbang mundur. Tepat ketika sosok halusnya bergegas mundur, rambut hitamnya, biasanya tertahan oleh pita, tiba-tiba tersebar. Pada saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Zhou Ying. Menyerang. Song Qing mengeluarkan teriakan keras seperti Zhou Ying bergegas kembali. Majestic Doki segera melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiao Yan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual perkasa yang menyebar dari antara alis Zhou Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang, Zhou Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seumuran yang Xiao Yan telah temui selama bertahun-tahun. Tampaknya alasan dia telah diberikan penyihir julukan itu tidak sepenuhnya karena penampilannya yang menyihir. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak terbatas. Pada saat itu, bahkan Dousun yang misterius dan berpakaian hitam ini tidak akan menjadi pasangannya. Kelompok Song Qing mengintervensi dan memblokir selusin orang berpakaian hitam. Pada saat yang sama, Xiao Yan berani mengecilkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul dengan jarak pendek di depan pria berpakaian hitam. Ekspresinya serius ketika dia melihat ke pihak lain. Api hijau jade perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Kamu berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatan kamu. Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Zhou Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membatalkan penghalang. Pria kulit hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiao Yan dipadatkan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu muncul seperti sebuah penjara yang dengan kuat mengurungnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika dia merasakan beratnya ruang yang dipadatkan di sekitarnya.
Seorang elit Doulsun memang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan mereka. Apalagi penjara ini begitu kuat sehingga tidak bisa dipatahkan. Api Langit 3 Perubahan Misterius, Perubahan Pertama. Api Langit 3 Perubahan Misterius, Perubahan Kedua. Untungnya, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa menyusahkannya untuk berurusan dengan seorang elit Doulsun. Dia tidak berani menahan diri saat dia melepaskan api langit 3 perubahan misterius ke perubahan kedua. Dedoki dalam tubuhnya melonjak, hanya kemudian melakukannya dengan paksa menghancurkan ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Setelah itu, Xiaoyan berkedip dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam. Api langit 3 perubahan misterius dari lembah api yang terbakar. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam ketika dia melihat kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melambung. Kakinya segera menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak teleportasi seperti yang muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangan biasa terbang keluar dan menghantam dada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan telah menjadi sangat serius saat menghadapi telapak lembut ini dari pria berpakaian hitam. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan paksa menerima serangan itu. Xiaoyan segera mengertakkan giginya. Tangannya dengan lembut berguncang dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Senapan oktan, kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiaoyan. Setelah itu, dia meninggalkan tubuhnya dan menuangkan ke tangan pria berjubah hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit terdiam. Buka segel gunung, segel pembalik laut. Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, dua sidik jari energi terang meletus dari tangan Xiaoyan. Mereka dengan keras menabrak telapak tangan lelaki kulit hitam itu. Angin telapak tangannya perlahan melemah. Pria berpakaian hitam tampak sangat tidak senang dengan sikap keras Xiaoyan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat itu sedang dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang aneh, energi panas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam setelah mendengus dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal aneh berwarna biru tua di lengannya. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiaoyan ketika lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya menjentik sebagai tindakan refleks. Sebuah cahaya perak muncul di depannya dan boneka setan bumi muncul. Blaar, boneka setan bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang ditutupi oleh kristal biru menembus ruang kosong. Setelah itu sangat mendarat di dada boneka setan bumi. Segera, suara indik telinga yang luar biasa muncul. Setelah pukulan mendarat, dada bumi Demon Puppet yang tak tertandingi itu membentuk lekuk yang hampir setengah inci dalamnya. Kulitnya retak terpisah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan menakutkan mengirim boneka setan bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiaoyan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan itu ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan. Sok naik dalam hati Xiaoyan saat ia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka setan bumi tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, kemungkinan pukulan ini akan mengambil nyawanya.
Sulit membayangkan luka macam apa yang akan dialami Xiao Yan jika pukulan itu, yang telah melesat di udara, mendarat padanya. Apakah ini kekuatan dari seorang elit Dousun? Xiao Yan melirik dada Demon Puppet Bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang. Suara retak sedikit tiba-tiba muncul di udara sementara Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Cepat dan pergilah. Hambatan spiritual rusak. Suara indah Cao Ying ditransmisikan ke telinga setiap orang sesaat setelah kebisingan menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya melintas, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.